Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini dan saya ucapkan selamat bergabung kembali di mata kuliah persamaan diferensial ya untuk pertemuan kita yang kelima kalinya. Sebelum saya mulai, alangkah baiknya kalian menyiapkan alat tulis dan juga PPT yang sudah saya berikan di dalam menyimak video ini ya, agar nanti ketika ada sesuatu yang perlu dicatat bisa kalian langsung mencatatnya begitu. Oke, langsung saja ini akan saya lanjutkan materinya. Karena ini materinya sangat membutuhkan kefokusan yang cukup, maka tolong saat menyimak video ini disimak dengan betul-betul dan sungguh-sungguh ya. Kita masuk ke penyelesaian persamaan diferensial yang homogen. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apakah persamaan diferensial itu homogen atau tidak. Itu caranya fungsi f dalam variabel x y itu dikatakan homogen berderajat n jika memenuhi lambda x, lambda y nya itu bisa diubah dalam bentuk lambda n kali fungsi f x y ya. Tentukan apakah fungsi, contohnya ini fungsi f x y yang sama dengan x pangkat 2 ditambah 2xy itu homogen. Jika iya, tentukan derajatnya. Oke. Yang pertama, langkah pertama kita harus mensubstitusikan lambda x dan lambda y ya. Di lambda x nya itu di x nya ini kita ganti dengan lambda x, ini juga kita ganti dengan lambda x, y nya juga kita ganti dengan lambda y. Dari sini dihitung lambda pangkat 2 x pangkat 2 ditambah 2 lambda kali lambda. Jadi 2 nya tak taruh di dalam, lambdanya karena perkalian ada 2 kuadrat xy kayak gitu, sama dengan lambda kuadrat kita keluarkan, ketemu x pangkat 2 ditambah 2xy. Jadi fungsi tersebut homogen dan berderajat 2 ini ya, karena ini kan bentuknya sama, lambda pangkat n. Lambda pangkat n nya ini lambda pangkat 2, terus fxy nya itu ini x pangkat 2 ditambah 2xy, ini sama toh dengan yang ini. Kalau bisa diubah di dalam bentuk lambda pangkat n fxy, berarti persamaan diferensial tersebut itu pasti homogen begitu ya. Oke, saya kira mudah ya sampai sini ya. Kita langsung masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini diberikan persamaan diferensial mxy dx ditambah nxy dy sama dengan 0. Jika m sama n nya itu homogen dan berderajat sama, maka persamaan diferensial tersebut juga homogen. Contoh, x pangkat 2 dikurangi y pangkat 2 dan seterusnya itu. Kita selidiki dulu apakah dia itu homogen atau tidak. Langkahnya dalam menentukan penyelesaiannya, pertama itu homogen atau tidak, dan untuk menyelesaikan persamaan linear persamaan diferensial yang homogen, maka caranya satu, kita harus menggunakan transformasi yang nanti kita bahas nanti ya ini ya. Nah, ini kalian kalau tak terangkan di sini mungkin nggak begitu paham ini. Terus yang kedua, PD homogen tersebut direduksi menjadi persamaan diferensial terpisah ya. Setelah terpisah, maka ubah U kembali lagi menjadi variabel y dan variabel x. Kita lanjutkan. Kita tentukan dulu apakah mn nya itu homogen atau tidak. Kalau iya, berarti persamaan diferensial tersebut homogen. Nah, dimana m nya itu yang depan, n nya itu yang belakang. Masukkan lambda x sama lambda y ke dalam sini, ketemu nih lambda kuadratnya dikeluarkan, tinggal x pangkat 2 y pangkat 2. Karena sudah dalam bentuk seperti ini, dimana ini kan mxy tadi bentuknya seperti ini, maka dia homogen untuk m nya. Sekarang untuk n nya masukkan lambda x lambda y. Karena di sini xy, lambdanya berarti ada 2 ya, jadi lambda kuadrat xy tadi n, berarti juga homogen juga karena mn itu homogen, persamaan diferensial ini itu juga homogen.
Kita selesaikan coba persamaan diferensial tersebut dengan permisalan Y itu sama dengan U kali X ya. Sedemikian hingga dy kita turunkan ini, Y turunannya dy ya. UX berarti turunannya karena U itu adalah dua faktor ya, berarti kita pakai aturan U kali V ya, dimana hasilnya turunannya nanti U kali dx tambah x kali du. Sedemikian hingga kita substitusikan ini semua ini ke dalam sini, ketemu seperti ini. Kita hitung dx kali x ini, dx kali x kali ini itu ini, ditambah ini kali ini kali ini itu ini kali ini kali ini itu ini. Ini ada sama dicoret, tinggal dua ini. Lah ini diintegralkan seperti biasanya ya, atau masing-masing dikalikan, biar sederhana dikalikan akar 3. Karena apa? Akar ini hilang, biar ini sama du saja, biar menjadi variabel yang terpisah begitu. X dengan dx, u dengan du. Ini hasilnya seperti ini. Integral seperti biasa, C nya langsung saya tulis, yang isinya nanti C itu sama dengan C3 dikali C1 C2 ya. Terus integral dari ini adalah ln ya, integral dari ini ada setengah U pangkat 2. Kita kembalikan lagi nilai U itu dengan ini. Kalau Y sama dengan UX berarti U sama dengan Y per X. Sebenarnya dari sini saja sudah bisa diketahui persamaan penyelesaian umumnya ya. Ini juga sudah diketahui, cuman ada beberapa yang mengubahnya menjadi Y sama dengan. Jadi kalau diubah jadi Y sama dengan, maka lemnya ini itu dipindah ruas. Terus yang bawah ini jadi perkalian mengalikan C dikurangi ln X ini. Terus karena akar Y saja, maka akar dari C dikurangi ln ini dikali 2X pangkat 2 itu di akar. Itu hasil penyelesaian umumnya. Sampai di sini mudah ya. Ini coba, ini ada satu soal saja saya buatkan, kalian kerjakan. Oke, apabila ada yang belum bisa dipahami, bisa ditanyakan pada temannya yang masih sudah bisa paham. Jika belum, bisa tanya ke saya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan di pertemuan kelima. Mudah-mudahan dapat diambil pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.